Orang Islam itu membenci orang Yahudi, mencurigai, mau mengotak-atik Al-Quran, ngapain? Orang Yahudi itu tidak mungkin ingin merubah-rubah Al-Quran. Al-Quran yang menjelaskan bahwa Palestina itu tanah airnya orang Yahudi. Nabi Musa berapa tahun di situ tuh? 40 tahun. Itu sudah sah menjadi tanah air. Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua tanggapan dari seorang Kiai Biasakur ketika ada seorang yang bertanya soal boykot produk Israel dan Amerika. Karena kita tahu kemarin ada kelompok-kelompok yang teriak-teriak di jalan. Mereka berkata kita harus memboikot produk Israel dan Amerika karena Amerika itu membantu Israel dalam melawan kelompok teroris Hamas. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak bagaimana tanggapan Kiai Biasakur soal itu. Videonya yang berikut ini. Penjelasan tentang boikot produk Yahudi. Apakah benar ketika kita membeli produk-produk Yahudi berarti kita ikut membantu mereka, orang-orang Yahudi, dan memerangi orang-orang Islam? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini dua pertanyaan ya. Yang kedua, Pak Arif gimana tadi? Boykot produk Yahudi. Ya. Itu betul tidak? Itu sebagai andil, gitulah. Nah, oke. Begini, untuk jadi santri saya tidak ada satu persyaratan pun. Tidak perlu kelakuan baik. Tapi nanti aturannya setelah menjadi santri. Iya dong. Iya. Ya syaratnya gampang aja lah. Ya jangan pernah malu bertanya. Itu saja. Ilmunya ilmu pamungkas saja nih ya. Kalau tidak ngerti jangan disembunyikan. Jangan takut ketangguhan goblok. Kalau Anda pengen pinter, jangan takut ketangguhan goblok. Ya, orang yang takut ketangguhan gobloknya itu sama dengan mengabadikan kegoblokannya. Ya. Kemudian produk Yahudi ini persoalan embargo ya, produk-produk itu saya kira ya bisa diakalin kok semuanya. Dulu produk Taiwan dicekal oleh Cina daratan ya gitu. Ya tetap aja dibawa ke Singapura, distempel made in Singapura, selesai. Ya, bagaimana mau apa namanya? Mengembargo ya? Memboikot ya, mengembargo, memboikot produk Yahudi. Yang Saudi Arabia saja bisanya kecukupan air berlimpah ruah. Itu kan teknologi penyulingan air laut. Siapa yang punya teknologi menyuling air laut? Orang Yahudi kok. Sekarang apa yang dibekot? Hampir semua temuan teknologi. Apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi. Apa yang mau dibekot? Iya kan? Kalaupun orang Yahudi ya minimal ada turunan darah Yahudinya. Itu ya juga menjadi aneh gitu. Sementara orang Islam itu membenci orang Yahudi, mencurigai, mau mengotak-atik Al-Quran, ngapain? Orang Yahudi itu tidak mungkin ingin merubah-rubah Al-Quran. Sebab Al-Quran yang ada sekarang ini sudah menguntungkan orang Yahudi kok. Al-Quran yang menjelaskan bahwa Palestina itu tanah airnya orang Yahudi.
Nabi Musa berapa tahun di situ tuh? 40 tahun. Itu sudah sah menjadi tanah air. Australia saja, kalau Anda tinggal di Australia 5 tahun tidak keluar-keluar, itu punya hak, punya warga negara. Makanya TKI TKW di Australia itu kalau sudah 4 tahun atau kurang 5 tahun harus keluar dulu lagi dulu. Nanti masuk lagi pakai visa baru lagi supaya jangan sampai punya hak untuk jadi warga negara. Sedangkan orang Yahudi di Palestina 40 tahun. Ya kan? Betul nggak? Ya, jadi mereka mengatakan kitab suci kamu membenarkan kami. Satu. Yang kedua, Al-Quranlah yang mengakui bahwa Yahudi bangsa super. Apa katanya? Wa faddalnakum 'alal alamin. Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain, bangsa yang cerdas. Jadi, ya, saya kira persoalannya bukan persoalan agama. Kalau Yahudi mah sebetulnya agamanya agama duit kok persoalannya. Iya kan? Mereka nggak peduli dengan masalah. Masih penting mereka bisa kaya, bisa ya kan, duit banyak, itu aja persoalannya. Jadi ya embargo juga. Sekarang gimana embargo? Apanya embargo? Yang semua badan intelijen dunia yang melatih Mossad sih. Produk-produk yang ini ya mungkin. Tapi kalau produk pemikiran, keilmuan, ya nggak bisa dong. Itu mah hanya formalitas, sebetulnya mah formalitas simpatisan kita dengan perjuangan rakyat Palestina. Ya dong, setia kawan nggak? Perlu dong. Gitu aja. Sampai di paspor kita ditulis, ya kan, berlaku for all countries except Israel. Berlaku untuk semua negara kecuali Israel. Itu di paspornya begitu. Ya, tapi tetap aja hubungan antar negara mah berjalan mulus-mulus saja kok, nggak ada masalah. Sampai Gus Dur mengatakan kan dulu pernah ada rencana buka perwakilan diplomatik ya dengan ya kan mungkin dia berpikir praktis. Ngapain disembunyi-sembunyikan, yang kerjasama terus berjalan ya diformalkan sekali ya, diresmikan terbuka daripada kita sembunyi-sembunyi. Ya mungkin saya bisa memahami Gus Dur memilih kita jujur saja daripada kita terus bermunafik, kan begitu mungkin. Jadi itu dia videonya, teman-teman. Kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Buya Syakur, dan ini merupakan suatu kejujuran ya. Dia tanpa menyembunyikan sesuatu mengenai kemampuan Israel, tetapi dia akui. Nah, ada beberapa hal yang dia akui tadi, yaitu yang pertama, dia mengakui bahwa memang wilayah Palestina itu adalah milik orang Israel atau milik orang Yahudi. Itu pengakuan dia. Dan kemudian dia berkata bahwa di dalam kitab sucinya saja itu sudah ada pengakuan di sana bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang super, bangsa yang ajaib. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, masalah produk. Kenapa sampai orang Mesir itu bisa maju? Itu karena teknologi dari Israel, dari Yahudi. Nah, jadi kalau ngomong soal boykot produk Yahudi dan Amerika, maka percayalah bahwa mereka tidak pernah menderita ketika satu negara memboikot produk Yahudi atau produk Israel dan juga produk Amerika. Justru bukan mereka yang menderita. Justru yang memboikot itulah yang menderita. Gak percaya? Coba sesekali. Nah, karena itu memang fakta, teman-teman. Karena kalau dengan cara memboikot produk mereka itu tidak membuat mereka menderita, tidak membuat mereka miskin. Nah, cobalah boikot semua teknologi-teknologi ciptaan mereka, produk mereka, coba Anda tidak pakai. Lihat siapa yang menderita, siapa yang tersiksa. Nah, karena justru kita yang butuh mereka supaya kita maju sama seperti mereka. Dan itu memang sesuai janji Tuhan kepada bangsa itu, di mana memang kepada mereka lah dikaruniakan pengetahuan soal itu. Supaya apa? Supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan itu fakta yang tidak pernah bisa terbantahkan. Nah, kenapa banyak negara maju mengenal teknologi saat ini? Karena mereka.
karena mereka memperkenalkannya kepada bangsa-bangsa. Bahkan di barat sana, di Eropa sana, ada orang-orang Yahudi yang memang menciptakan teknologi yang luar biasa. Nah, mereka yang berasal dari keturunan Yahudi. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk memboikot produk Yahudi. Justru kita yang menderita, yang tersiksa, bukanlah mereka. Nah, jadi itu apa yang disampaikan oleh Kiai Biasakur itu memang merupakan suatu kejujuran dari dia, dan memang kalau Kiai Biasakur berceramah ini, dia berceramah apa adanya. Dia mengaku bangsa Israel itu adalah bangsa yang super, dan dia mencoba mengutip ayat tadi seperti yang dia katakan. Dan juga dia mengakui bahwa memang wilayah Palestina itu sudah merupakan milik Israel. Itu sejak dari dulu, sebelum Masehi. Orang sekarang kan taunya sejarah Palestina itu dari tahun 1947 sampai 1948. Dia mulainya dari situ. Dia tidak mulai sejarahnya dari sebelum Masehi. Dia potong sejarah itu. Dia memulainya dari 1947 sampai 1948. Ya nggak nyambung lah. Nah, kenapa mereka yang teriak-teriak itu, mendukung kemerdekaan Palestina itu, membela kelompok Hamas itu, kenapa mereka tidak pernah menyampaikan tentang Daud melawan Goliat orang Filistin itu? Bukankah Daud itu merupakan keturunan dari Yehuda, dan Goliat itu merupakan orang Filistin? Dia panglima perang yang maju ke depan. Tetapi siapa yang kalah? Goliat. Dan disitulah berhasil juga direbut wilayah Filistin itu oleh orang Israel. Itu sebelum Daud pun itu sudah ada yang namanya peperangan di zaman Yosua. Karena mulai perjanjian Tuhan kepada Abraham itu waktu Abraham dipanggil dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Nah, jadi dari situlah Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa kepadanya lah dan kepada keturunannya lah diberikan tanah Kanaan itu, yang dimana sudah menjadi wilayah Palestina sekarang ini. Dan ketika orang Israel ada di Mesir, karena Yusuf pada saat itu dibuang oleh saudara-saudaranya dan dijual kepada orang Mesir, sehingga orang Israel di sana berbondong-bondong cari makan di tanah Mesir, karena ada kelaparan di tanah yang dimana Abraham ada. Dan kemudian di sanalah berkembang orang Israel di tanah Mesir, bahkan lebih banyak jumlahnya kepada orang Mesir, sehingga mereka ditindas. Dan kemudian karena mereka ditindas, Allah mengeluarkan lagi mereka dari tanah perbudakan itu dengan cara mengutus Nabi Musa untuk membawa mereka kembali kepada tanah perjanjian itu. Perjanjian yang mana? Yang sudah dijanjikan kepada Abraham tadi, yaitu tanah Kanaan. Dan Yosua lah yang berhasil untuk merebut tanah Kanaan itu kembali. Dia yang memimpin bangsa Israel untuk melanjutkan kepemimpinan Musa sampai mereka kepada tanah Kanaan, dan mereka merebut tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu, dengan perang. Nah, jadi di dalam Yosua 14 sampai 20 disitulah pembagian tanah Kanaan, dan kota Gaza itu sudah menjadi bagian dari kota Yehuda. Itu milik Israel, dan itu benar apa yang disampaikan oleh Kiai Biasakur. Banyak orang sekarang ya taunya 1947, 1948, mereka teriak-teriak, war-war, nah, mendukung kelompok Hamas. Mereka itu perang itu bukan masalah agama, tapi itu masalah perebutan wilayah. Nah, karena orang Yahudi saat ini mereka sudah tahu sejarah Israel itu dari kitab suci mereka sendiri, dari Taurat itu. Nah, kecuali kalau mereka tidak pegang kitab itu, mereka tidak tahu. Tetapi kalau sampai sekarang mereka masih pegang Taurat Musa itu, sejarah perjalanan bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan itu, maka mereka tidak akan pernah menyerah. Sekalipun bayarannya adalah nyawa, darah. Nah, karena ini bukan pengalaman baru bagi Israel untuk berperang ya, dikeroyok oleh bangsa-bangsa sekitarnya, itu bukan pengalaman baru saat ini. Itu sudah berkali-kali, sudah dari dulu, di zaman para nabi. Bangsa Amalek, Filistin, Amori, Moab, banyak bangsa-bangsa yang mengkeroyok Israel. Nah, jadi sampai sekarang pun terus dikeroyok, tapi mereka tetap bertahan. Kenapa? Karena tanah yang mereka duduki sekarang ini adalah tanah perjanjian Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan sudah bersumpah kepada nenek moyang mereka
Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa negeri itu akan menjadi milik mereka. Israel adalah harta kesayangan Tuhan, dan Israel adalah biji mata Tuhan. Tidak pernah terlelap Tuhan menjaga Israel. Dialah yang berperang untuk Israel, untuk melawan musuh-musuhnya. Nah, jadi jangan salah kaprah sejarah. Jangan potongnya hanya mulai dari 1947. Itu mainnya kurang jauh. Mundur lagi ke belakang sebelum Masehi, supaya Anda tahu tentang sejarah Israel yang sebenarnya. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan, teman-teman. Ini kiranya menjadi edukasi bagi kita ya, supaya jangan hanya karena menganggap bahwa Hamas itu saudara seiman saya, sekalipun kejahatan yang luar biasa dilakukan Hamas, saya tetap bela. Itu namanya tidak berpikir secara normal. Dan bahkan ada beberapa kesaksian, khususnya tentara Israel yang beragama Islam. Dia menyaksikan bagaimana perbuatan dan kejahatan Hamas itu, baik itu kepada warga Palestina maupun kepada warga Israel. Itu videonya saya sudah upload kemarin, bisa dilihat lagi. Nah, jadi yang artinya memang Hamas ini punya kepentingan menguasai wilayah, menguasai daerah. Mereka bukan soal agama. Hanya saja karena mereka selalu angkat isu agama ini dan kemudian selalu mengatasnamakan kemerdekaan Palestina, seolah-olah mereka lah pahlawan Palestina. Padahal tidak. Nah, jadi itu dia teman-teman. Mari kita berpikir lebih jernih lagi supaya kita benar-benar tahu, memahami, dan sehingga kita jangan sampai tidak mengerti sejarah Israel dan Palestina itu. Jadi mari kita menyelesaikan dulu masalah yang ada di negeri kita. Di sana Papua juga bermasalah, Sulawesi juga ada di sana teroris, bahkan intoleran. Itu begitu banyak di negeri kita. Itu yang perlu diselesaikan dulu. Nah, kalau sudah aman itu, bolehlah kita angkat bicara soal negara lain. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.